Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Hindar Sundari dengan NIM 121406066. Ini adalah video kedua saya tentang komunikasi politik. Nah, tapi kali ini saya akan membahas efek dan tujuan dari komunikasi politik itu sendiri. Ada beberapa bagian yang akan saya bahas, mulai dari pendahuluan, tujuan, efek, sampai ke rintangan-rintangan apa saja atau hambatan apa saja yang ada di komunikasi politik itu sendiri. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi komunikasi politik ini adalah komunikasi yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dan ranah politik. Nah, komunikasi politik ini merujuk pada proses penyampaian informasi, ide, atau pesan yang berkaitan dengan ranah politik. Ini melibatkan interaksi komunikatif antara aktor politik, pemimpin politik, partai politik, atau bahkan pemerintah dengan masyarakat atau para pemilihnya nanti. Nah, tujuan utama dari komunikasi politik adalah untuk mempengaruhi dari opini publik, membentuk citra, memobilisasi dukungan, dan untuk kepentingan politik lainnya. Kita masuk ke tujuan dari komunikasi politik ya. Nah, ada dua tujuan besar dalam komunikasi politik. Yang pertama adalah tujuannya untuk pendidikan politik, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang beredar sekarang. Nah, pendidikan politik melalui komunikasi politik ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik yang sedang relevan. Ini melibatkan penyampaian informasi, analisis, dan konteks terkait kebijakan, tata kelola pemerintah, dan dinamika politik. Dengan meningkatnya tingkat literasi politik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan partisipatif dalam proses politiknya tentunya. Yang kedua, untuk mempengaruhi opini publik, mengarahkan pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan atau seorang figur tertentu. Nah, komunikasi politik juga memiliki tujuan untuk mempengaruhi opini publik dengan mengarahkan pandangan masyarakat terhadap sebuah kebijakan atau kepada seorang figur. Nah, melalui pesan yang disampaikan seperti kampanye, penyiaran berita, perakuan politik yang sudah berusaha membentuk persepsi positif tentang kebijakan yang mereka usung atau citra figur politik tertentu. Nah, tujuan ini bertujuan untuk memperoleh dukungan pastinya dan meraih simpati dari masyarakat yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan atau penerimaan terhadap suatu kebijakan tertentu. Lalu yang ketiga, kita akan masuk ke efek dari komunikasi politik. Jadi ada beberapa efek dari komunikasi politik. Yang pertama adalah pembentukan citra. Bagaimana pesan politik mampu merepresentasikan masyarakat terhadap pimpinannya atau partai-partai politik. Nah, komunikasi politik ini memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan citra pemimpin atau partai politik di mata masyarakat. Melalui pesan politik yang disampaikan melalui media massa atau kampanye, citra seorang dapat dibentuk. Ini mencakup aspek kepemimpinan, integritas, dan pandangan terhadap isu-isu tertentu. Citra yang dibangun dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, baik positif maupun negatif, yang dapat berdampak pada dukungan atau kepercayaan dari masyarakat. Lalu ada pengaruh terhadap kebijakan. Nah, bagaimana komunikasi politik ini dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan? Komunikasi politik ini memainkan peran dalam pengaruh proses pembuatan kebijakan. Pesan yang disampaikan oleh pimpinan politik atau partai politik ini dapat memobilisasi dukungan atau resistensi terhadap kebijakan tertentu. Melalui kampanye atau penggunaan media, aktor politik dapat membentuk opini publik, menciptakan dorongan untuk perubahan kebijakan, atau menjelaskan dan membela keputusan-keputusan yang akan diambil. Dengan demikian, komunikasi politik menjadi faktor penting dalam pembentukan arah sebuah kebijakan suatu negara. Nah, lalu kita masuk ke tantangan-tantangan apa aja yang terdapat di komunikasi politik ini.
Seperti yang kita sudah tahu, sekarang kita berada di era globalisasi di mana kita bisa mendapat banyak sekali pesan atau informasi dengan cara cepat melalui media sosial. Nah, tantangannya adalah yang pertama, kita mendapatkan hoax dan desinformasi. Dan itu adalah dampak negatif dari penyebaran informasi yang kadang kurang akurat. Penyebaran hoax dan desinformasi ini merupakan tantangan serius dalam komunikasi politik. Informasi yang tidak akurat dapat membingungkan opini publik, bahkan sampai merusak reputasi kandidat atau partai, dan bahkan mempengaruhi hasil pemilihannya. Penyebaran informasi yang tidak benar melalui sosial media dan saluran berita dapat merugikan proses demokrasi atau kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Yang kedua adalah polaritas politik. Nah, bagaimana komunikasi politik dapat memperdalam polaritas masyarakat? Ketika pesan politik didesain untuk menonjolkan perbedaan daripada persamaan, hal ini dapat menciptakan ketegangan atau perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Polaritas politik dapat merugikan stabilitas sosial dan menyulitkan proses dialog atau kerjasama antar berbagai sektor masyarakat. Tantangan ini memerlukan pendekatan komunikasi yang mempromosikan dialog atau pemahaman yang lebih mendalam. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan dari materi yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan dalam konteks komunikasi politik terdapat dua tujuan utama, yaitu untuk pendidikan politik dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik, dan pengaruh terhadap opini publik untuk membentuk pandangan terhadap kebijakan atau figur politik. Strategi komunikasi politik melibatkan penggunaan media sosial dan kampanye politik sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sedangkan efek dari komunikasi politik ini mencakup pembentukan citra, di mana pesan politik membentuk persepsi masyarakat, memframing terhadap pimpinan atau partai, dan mempengaruhi terhadap sebuah kebijakan, di mana komunikasi politik dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Nah, dari materi singkat yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi atau menambahkan ilmu buat teman-teman semuanya. Semoga kita bisa belajar bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.